Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim pernah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Isi riwayat tersebut, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah faqala mata as-sa'ah qala wa madza a'dadta laha qala la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah faqala anta ma'a man ahbabta. Ada orang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan, wahai Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Beliau menjawab, apa yang sudah kamu persiapkan? Orang itu mengatakan, la syai', saya tidak punya persiapan apa-apa. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sahabat Anas, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, fama farihna bi syai'in kama farihna bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Anas bin Malik mengatakan, kami belum pernah merasakan senang sebagaimana ketika kami merasa senang dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Kabar gembira. Sehingga para sahabat pun senangnya luar biasa. Betul-betul berbahagia. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama dengan yang kamu cintai. Siapa yang kamu cintai? Besok akan dikumpulkan bersama, menjadi satu. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang kita cintai? Ingatan kita selalu kembali kepada siapa? Ingatan kita selalu terikat dengan apa? Nabi Muhammad alaihi salam mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Pada hari kiamat besok kamu akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai?
Sahabat Anas mengatakan kami senangnya luar biasa pada saat mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, anta ma'an man ahbabta, kamu akan dikumpulkan menjadi satu dengan orang yang kamu cintai. Maka Anas mengatakan, fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, maka saya menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Saya berharap besok pada hari kiamat saya akan dikumpulkan menjadi satu bersama dengan mereka, dengan dasar cintaku kepada mereka. Meskipun saya tidak bisa beramal seperti amal yang mereka lakukan. Itu ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala. Rasa cinta sahabat Anas kepada Nabi Muhammad SAW sungguh-sungguh sebagaimana rasa cinta sahabat Anas bin Malik kepada Abu Bakar, kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum ajmain juga serius, bukan main-main, bukan hanya pernyataan kosong, bukan cuma pemanis di bibir lisan saja, bukan, tapi sungguh-sungguh serius. Kita sebagai umat Islam juga diarahkan ke sana, dituntun, dibimbing, didorong untuk ayo mencintai Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita mencintai Abu Bakar dan Umar serta sahabat-sahabat yang lainnya. Walaupun kita sama-sama sadar dan mengakui nggak mungkin beribadah, beramal soleh seperti yang sudah mereka lakukan, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tetapi kita punya salaf, ada pendahulu, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau yang mengatakan wa illam a'mal bimithli a'malihi, walaupun saya sendiri tidak bisa melakukan amal soleh seperti yang sudah dilakukan oleh mereka, yaitu Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajmain. Yang menjadi figur teladan kita siapa? Itulah yang akan dikumpulkan bersama pada hari kiamat nanti. Kamar kita dipenuhi dengan posternya siapa? Dengan lukisan siapa? Dengan gambar-gambar dan fotonya siapa? Ini band musik terkenal, Metallica, Guns N' Roses, Scorpion, yang sana Backstreet Boys, ya apalah, penuh. Yang ini poster-poster pemain bola, yang ini poster-poster tim sepak bola, yang ini penyanyi-penyanyi lokal Indonesia, yang ini gambar-gambar kartun animasi. Pokoknya bangun tidur, mau tidur, yang dilihat ini, yang dibayangkan ingin seperti dia, ingin seperti dia, ingin seperti dia, ingin seperti dia, ingin seperti dia. Yang dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya cuma itu aja. Semua tentang yang ada di poster-poster itu ditiru, ya kan? Potongan rambutnya, cara berpakaiannya, jenis kain yang dipakai, ya kan? Aksesorisnya mulai dari kalung, gelang, anting-anting, cara makannya ditiru, betul-betul ditiru. Bukankah itu bukti bahwa cintanya ya kepada mereka-mereka itu? Apa kita tidak takut? Apa tidak khawatir?
setelah mendengar sabda Nabi Muhammad alaihissalam ini, anta ma'aman ahbab, pada hari kiamat nanti kamu akan dikumpulkan menjadi satu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Apa kita nggak takut? Padahal jelas itu statusnya kafir. Nah, kita sudah dituntun dan dibimbing oleh sahabat Anas bin Malik. Ayo kita jadikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW untuk Abu Bakar, untuk Umar radhiyallahu anhum ajmain. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu anhum, sementara kita tidak tahu siapa mereka? Apa alasan kita mencintai Abu Bakar? Apa yang mendorong kita untuk mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kenapa kita meneladani dan memfigurkan beliau radhiyallahu anhum ajmain? Itu harus dijawab. Karena kalau kita tidak punya alasan, kita tidak mengerti kenapa harus mencintai, ya tidak akan tumbuh rasa cinta itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini secara khusus kita akan membaca beberapa riwayat tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Yang dibayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok yang tegas, bahkan orang bilang kaku, kasar. Padahal tidak demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang lembut, perasaannya penuh dengan kasih sayang. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mudah tersentuh. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu. Tapi kan umumnya orang menilai Umar itu keras, kaku. Oh, berarti belum lengkap membacanya. Belum utuh kita mengenal siapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tahukah kita bahwa hampir setiap kali sholat subuh menjadi imam, Umar bin Khattab itu menangis. Jadi imam baca surat ayat Quran menangis. Sering sekali beliau menangis. Bukankah menangis itu tanda hati orang itu lembut? Tidak kan? Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasulullah menangis, melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Kemudian Umar bin Khattab tanpa mengerti apa sebabnya ikut menangis. Luar biasa. Kenapa? Lembutnya luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tawanan perang Badar panjang. Ibnu Abbas mengatakan ketika kaum muslimin berhasil menangkap lalu dijadikan tawanan kaum musyrikin itu, Nabi Muhammad SAW meminta saran dari sahabat Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi Muhammad, ma tarawna fi haula'il usar. Menurut pendapat kalian, apa yang harus kita lakukan terhadap tawanan-tawanan perang itu? Faqala Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar mengatakan, hum ya Nabi Allah, banul ammi wal ashirah. Wahai Rasulullah, mereka itu kan masih sanak kerabat kita, keponakan dan sepupu kita sendiri, keluarga. Ara an ta'khudha minhum fidyah. Kalau saya berpendapat ditebus saja. Kita menyampaikan kepada mereka kalau ingin tawanan ini bebas harus ditebus dengan sejumlah uang. Fatakunu lana quwwatan 'alal kuffar fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Dengan uang tebusan itu
bisa menambah kekuatan kita melawan musuh orang kafir. Mudah-mudahan saja pada kesempatan yang berikutnya Allah memberikan hidayah untuk mereka masuk Islam. Itu pendapat sahabat Abu Bakar. Nabi Muhammad kemudian bertanya, "Ma tara ya Ibnu Al-Khattab?" Kalau kamu, Umar, pendapatmu seperti apa? Umar menjawab, "La, kalau saya tidak setuju." "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah. Ma ara alladhi ra'a Abu Bakar." Saya tidak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar. "Walakinni ara an tudraba a'naquhum." Kalau menurut saya, penggal kepala mereka. Tebas saja. "Fatumakkinu 'aliyan min 'aqil fayadriba 'unuqah." Anda perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengeksekusi Aqil, saudaranya sendiri. "Wa tumakkinuni min fulan fa'adribu 'unuqah." Anda perintahkan saya untuk mengeksekusi si fulan, masih kerabat dekatnya Umar. "Fa inna haula a'immatul kufri wa sanadiduha." Karena mereka-mereka yang tertangkap ini tokoh-tokoh kekafiran loh. Itu pendapatnya Umar. "Fahawiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala Abu Bakrin wa lam yahwa ma qultu." Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih pendapatnya Abu Bakar. Pendapat saya tidak. "Falamma kana al-ghadu ji'tu fa idza Rasulullah wa Abu Bakrin qa'idaini yabkiyan." Keesokan harinya saya datang bertemu Rasulullah dan Abu Bakar. Beliau berdua sedang duduk menangis. Duduk menangis. Qultu, saya mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibu." Wahai Rasulullah, tolong beritahu saya, kenapa Anda menangis? Abu Bakar juga kenapa menangis? "Fa in wajadtu bukaan bakaitu wa in lam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma." Kalau memang saya tahu alasannya, saya menangis, ya saya pasti ikut menangis. Sekalipun saya tidak tahu kenapa menangis, saya akan tetap menangis pokoknya. Radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Abki lilladzi uridu alayya fi ashabika min akhdhihim al-fida laqad uridu alayya 'adzabuhum adna min hadhihi asy-syajarah." Kata Nabi Muhammad, saya menangis karena diperlihatkan kepadaku tentang tawanan-tawanan perang itu. Mereka diazab di dekat pohon ini, sebuah pohon yang waktu itu ada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Maka nabi nabiyin an yakuna lahu asra hatta yufkhina fil ardi," sampai kepada firman-Nya, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban." Ini bukti bahwa sahabat Umar bin Khattab itu orangnya perasa. Kalau kita baca secara utuh, kita bisa menyimpulkan, Umar bin Khattab itu orangnya lembut, perasa. Kalau kita baca separuhnya, kerasin Umar bin Khattab, iya kan? Usul yang tertangkap dan dijadikan tawanan tadi kan dieksekusi mati, penggal aja. Bahkan yang mengeksekusi siapa? Biar saudaranya sendiri, jangan orang lain. Kalau yang kita baca cuma sebegitu, separuh, kesimpulannya apa? Umar bin Khattab itu orangnya kaku, keras. Tapi kalau kita baca sampai selesai, ternyata Umar bin Khattab orangnya perasa. Lihat Nabi Muhammad nangis, kok nangis? Saya juga pengen nangis kalau gitu. Kenapa sih menangis? Kalau saya tahu alasannya, ya saya menangis. Kalau nggak tahu apa alasannya, ya tetap juga saya menangis. Sikap Umar bin Khattab yang mengusulkan supaya dieksekusi tadi, itu bukan karakter asli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mendorong beliau berpendapat demikian, kenapa? Saking cintanya kepada Islam dan saking bencinya kepada kekufuran. Itu yang mendorong Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang dikenal lemah lembut, pendiam,
jarang berbicara. Dalam kesehariannya udah lembut, orangnya lembut. Tapi kalau sudah berjihad fi sabilillah, garang. Seperti singa padang pasir, tidak mengenal rasa takut. Padahal karakter aslinya yaitu lemah lembut. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada sejumlah orang berpemikiran kewajiban zakat itu karena haknya Rasulullah. Zakat itu diserahkan, kenapa? Karena itu haknya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah meninggal, kewajiban berzakat berhenti. Padahal sesungguhnya zakat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah wafat, ya tetap kewajiban berzakat berlaku. Nah, dengan segala ketentuan tentunya ya kan? Dengan segala ketentuannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengambil keputusan untuk memerangi mereka. Mereka yang menolak untuk membayar zakat. Yang menahan-nahan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang menahan. Wahai Abu Bakar, apakah kamu akan memerangi mereka sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Melalui contoh ini, kisah nyata ini, kita bisa menyimpulkan ternyata Umar bin Khattab itu juga lembut orangnya. Buktinya Abu Bakar ingin memerangi mereka yang menolak untuk membayar zakat. Umar bin Khattab yang berusaha mencegah, jangan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, saudara kita kok diperangi, jangan. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala berusaha untuk memahamkan kepada Umar bin Khattab alasan-alasannya, dan Umar bin Khattab pun radhiyallahu anhu akhirnya bisa menerima alasan-alasan tersebut. Nah, karena memang kewajiban berzakat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karakter dan watak beliau itu lemah lembut, perasa. Radhiyallahu taala anhu. Adapun sikap keras, tegas yang kita baca dalam biografi dan sejarah hidup Umar bin Khattab itu beralasan. Beralasan. Alasannya apa? Cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana sikap Umar bin Khattab terhadap anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya, lemah lembut, sayang luar biasa. Sampai pernah ada seorang pejabat daerah datang berkunjung ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang berkunjung ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Melihat Umar bin Khattab itu kok bercanda, bermain-main dengan siapa? Dengan anak-anak kecil yang ada di keluarganya. Bahkan Umar bin Khattab sambil tidur-tiduran, badan beliau diinjak-injak, dilompati, dijadikan bahan mainan. Pejabat daerah tadi kan merasa heran, kok gini? Khalifah, Amirul Mukminin bercanda dengan anak-anak. Ketika ditanyakan, Umar bin Khattab justru balik bertanya, loh, kamu kalau di rumah gimana? Kata orang tersebut, loh, saya kalau di rumah, saya masuk sakatan nabi, gak ada orang berani bicara, diam, takut. Kata Umar, mulai sekarang kamu saya copot jabatanmu. Mulai sekarang jabatanmu saya copot. Mulai sekarang jabatanmu saya copot. Bukan jenengan loh. Mulai sekarang kata Umar bin Khattab kepada pejabat tadi yang datang pertama, mulai sekarang jabatanmu saya copot. Loh, kenapa? Lah, kamu kepada keluargamu sendiri saja tidak bisa bersikap lemah lembut, mereka takut kepadamu, apalagi kepada masyarakat luas. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala, nah, sampai
pipi beliau itu ada garis hitam kanan kiri. Kenapa? Terlalu sering menangis. Air mata ngalir, air mata ngalir, air mata ngalir, dikit-dikit nangis, air mata ngalir. Saking seringnya menangis sampai itu ada bekas memanjang hitam gitu. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala itu orangnya apa? Lembut, perasa, penuh cinta dan kasih sayang. Tapi kalau sudah urusan agama, jangan tanya. Panglima perang, komandan tertinggi, ya kan? Kalau sudah urusan agama, langsung ya Rasulullah izinkan saya penggal leher dia. Itu dalam banyak riwayat kan seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini sikap yang benar. Bukan ketika agama kita dinista, ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dihina, diem. Tapi giliran pribadi kita diusik, marah. Pada saat privasi keluarga kita diganggu, emosi. Tapi ketika melihat Al-Quran dilecehkan, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dijadikan bahan lelucon dan tertawaan, diem. Terbalik. Contohlah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau sudah urusan agama, terdepan, yang paling pertama. Sudah tidak mengenal takut sama sekali. Urusan agama ini, agama. Tapi kalau udah urusan pribadi, ditahan. Disabar-sabarkan, dikendalikan. Nah, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, keutamaan beliau sangat banyak sekali. Beliau adalah khalifah kedua setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu berdasarkan ijma para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wafat pada hari Senin sore. Abu Bakar As-Siddiq itu wafat pada hari Senin sore. Malam itu juga dikuburkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun 13 Hijriah, setelah sakit kurang lebih 15 hari. Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal dunia itu sempat sakit selama 15 hari. Senin sore beliau meninggal dunia, malamnya langsung dimakamkan pada bulan Jumadil Akhirah, Jumadil Tsani. Selama Abu Bakar As-Siddiq sakit, Umar bin Khattab yang menjadi imam sholat. Dalam situasi sakit seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membuat surat yang menetapkan bahwa yang akan menggantikan kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menjadi penulisnya siapa? Yang menulis surat penunjukan oleh Abu Bakar agar Umar bin Khattab yang menjadi penggantinya. Siapa menulis? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Selesai ditulis, dibacakan di hadapan sahabat-sahabat yang lain, fa aqarru bihi wa sami'u lahu wa ata'u. Semuanya sepakat, mendukung, mendengar dan taat. Itu proses. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah. Kenapa? Dipilih dan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala melalui surat tadi, yang ditulis oleh Utsman ibnu Affan, kemudian dibacakan, sahabat-sahabat semuanya setuju. Ijma. Tidak ada satupun yang menolak. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sudah dipastikan masuk surga. Dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, ra'aituni dakhaltul jannah fa idza ana birrumaisa imraati Abi Talhah wa sami'tu khasyatan
Fakultu man hadza? Faqala hadza Bilal. Wa ra'aitu qasran bi fina'ihi jariyatun. Fakultu liman hadza? Faqala li Umar. Fa aradtu an adkhulahu fa anzuru ilaihi fa dzakartu ghairataka. Faqala Umar bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'alaika aghar. Sahabat Jabir menceritakan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda, saya pernah melihat diriku masuk surga. Saya bertemu dengan Rumaisah, istrinya Abu Talha. Rumaisah berarti termasuk surga, termasuk sahabiyat yang masuk surga. Istrinya Abu Talha. Kemudian saya mendengar suara orang melangkah. Saya tanya, siapa ini? Dijawab, itu Bilal bin Rabah. Berarti Bilal bin Rabah pun masuk surga. Lalu saya melihat ada sebuah istana megah. Di halamannya ada seorang pelayan wanita. Lalu saya bertanya, ini istana milik siapa? Dijawab, milik Umar Ibn Khattab. Saya ingin masuk ke dalam istana tersebut, tapi saya ingat, kamu itu pecemburu wahai Umar. Kata Umar bin Khattab, ayah dan ibuku jadi tebusan wahai Rasulullah. Apa mungkin saya cemburu kepada anda? Jelas tidak mungkin Umar bin Khattab cemburu kepada Rasulullah SAW. Tersinggung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW tetap memuliakan Umar bin Khattab dengan tidak masuk. Gak mungkin Umar bin Khattab tersinggung kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, Nabi Muhammad menghormati, memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi Umar bin Khattab sudah dipastikan masuk surga. Ini menjadi salah satu alasan kenapa kita harus mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab mewarisi ilmu yang sangat banyak dari Nabi Muhammad SAW. Jelas itu, karena kemanapun Nabi Muhammad SAW pergi, seringkali ditemani oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sehingga kesempatan untuk berguru dan menimba ilmu dari Nabi Muhammad SAW lebih banyak. Seringkali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Jelas Umar bin Khattab termasuk ulama di kalangan sahabat, ilmunya banyak. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Baina ana naimun idh ra'aitu qadahan utitu bihi fihi labanun fasharibtu minhu hatta inni la ara ar-riya yajri fi adhari thumma a'taitu fadli Umar ibn al-Khattab qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah al-ilmu." Kata Nabi Muhammad, saya pernah tidur lalu bermimpi disiapkan kendi isinya susu. Saya minum kendi itu, susu tersebut dari kendi itu. Nah, sampai-sampai saya melihat aliran susu itu ada di ujung-ujung jari jemariku. Kuku. Mimpi. Setelah itu sisanya saya berikan kepada Umar bin Khattab dalam mimpi tersebut. Sahabat bertanya, menurut anda wahai Rasulullah, tafsir mimpi itu apa? Kata Nabi Muhammad SAW, al-ilmu. Susu adalah ilmu. Berarti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan warisan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah, ya kan? Sebuah rekomendasi tazkiyah langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setan pun takut. Bertemu Umar, setan itu takut. Bertemu dengan Umar, setan itu takut. Bukan sebaliknya seperti zaman sekarang, orang takut sama setan.
Gimana nggak takut? Diimajinasikan, difiktifkan, kemudian dibayangkan melalui film-film, ya. Kemudian sinetron-sinetron, bioskop-bioskop. Materinya apa? Materinya horor. Materinya horor. Yang inilah, yang kepalanya hilang lah, yang punggungnya bolong lah, ya kan? Macam-macam, yang kecil lah, yang besar, tanduknya inilah itu. Imajinasi manusia. Digambarkan punya kemampuan inilah, punya kemampuan itulah, sehingga orang itu takut. Anak-anak kita sejak kecil tanpa disadari sudah mulai dikenalkan rasa takut kepada yang seperti itu. Anaknya main aja mengana, anak gendruwo. Jadi dari kecil anak-anak itu udah dibuat takut kepada gendruwo. Dibuat takut dengan gendruwo. Jangan main ke sana loh, digigit buto. La haula wala quwata illa billah. Pendidikan yang salah itu pendidikan keliru. Ketika anak-anak justru ditakut-takuti dengan hal-hal seperti itu, melalui tontonan-tontonan, ya kan, tayangan-tayangan, film. Anak-anak akhirnya takut, bayangannya, wah, gitu. Dracula. Nanti kalau ada Dracula, kalau Dracula datang pakai jubah warna hitam, giginya taringnya kelihatan, yang digigit lehernya, disedot darahnya, sampai kemudian lemes, tinggal tulang. Akhirnya dalam bayangan anak-anak seperti itu, Dracula, Dracula. Apa vampir yang jalannya loncat begitu? Masya Allah. Anak-anak kita, bahkan sebagian kita pernah jadi korban seperti itu. Korban tayangan. Udah tua tetap bayangkan yang seperti itu. Wes ngaji suwe, kan gitu. Ngaji lama banget. Ada rapat malam hari. Rapat malam hari. Pulang-pulang, yang lainnya pulang, dia enggak. Yang lainnya berhusnuzon prasangka baik. Masya Allah ya. Jen hebat orang Bali. Langsung yang salat subuh ning kene wae sekalian. Ternyata apa? Takut. Karena kalau pulang ke rumahnya harus lewat kuburan. Korban dari apa? Propaganda musuh-musuh Islam. Takutnya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada hal-hal yang seperti ini. Bukan kemudian kita mengingkari keberadaan makhluk gaib, mengingkari keberadaan jin dan setan, ada mereka. Tapi kalau dikondisikan dan diarahkan tuh takut, imajinasinya begini begitu, dibuat secara berlebihan, nggak boleh. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ista'dzana Umar ibn al-Khattab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Umar ibn al-Khattab pernah minta izin ketemu Nabi. Wa indahu niswatun min Quraisy yukallimnahu wa yastaghfirnahu 'aliyatan aswatuhunna 'ala sautihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saat Umar ingin minta izin bertemu Nabi, ternyata ada sejumlah wanita Quraisy itu juga sedang bertemu Nabi Muhammad, mengajak berbicara. Sampai suara perempuan-perempuan tadi lebih tinggi dibandingkan suaranya Rasulullah SAW. Tapi ketika mendengar suaranya Umar, kumna fabadarnal hijab. Yang wanita-wanita Quraisy tadi itu langsung cepat-cepat pergi, sembunyi di belakang hijab. Fa'adzina lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memberikan izin. Umar pun masuk bertemu Nabi Muhammad, yadhaku, tertawa Nabi Muhammad. Kata Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Kenapa anda tertawa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ajibtu min haula'i allati kunna indi falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijab. Kata Nabi Muhammad, kenapa tertawa? Beliau menjelaskan, saya itu heran, aneh sama perempuan-perempuan tadi itu, yang mereka tadi di sini. Mereka dengar suaramu, cepat-cepat sembunyi di belakang hijab. Kata Umar, fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah. Kata Umar, bila iya kan, harusnya kan mereka lebih takut sama anda wahai Rasulullah, kok malah sama saya? Kemudian Umar mengatakan, ya aduwati anfusihinna atahabnani wa la tahabna Rasulullah.
Kemudian Umar berbicara kepada wanita-wanita Quraisy tadi, musuh diri sendiri. Kok kalian takut sama saya? Harusnya kan kalian takut kepada Nabi Muhammad SAW. Fakulna na'am. Yang wanita-wanita tadi itu menjawab dari balik hijab, iya memang. Anta afadhu wa aghladu min Rasulullah. Kamu itu lebih kaku, lebih kasar dari Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, ihan ya ibn al-Khattab. Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, ma lakiyaka syaitan salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjin. Ibn al-Khattab, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, syaitan yang namanya setan itu tidak berjumpa denganmu di satu jalan, kecuali pasti dia akan cari jalan lain, asalkan bukan jalan yang kamu lalui. Enggak berani bertemu dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Setan pun takut. Setan itu takut kepada Umar Ibn Khattab. Kenapa kok Umar ditakuti? Ya karena imannya, karena takwanya. Ya kan? Iman dan takwanya. Dan seperti itu juga lah setiap orang yang beriman dengan iman yang kuat, setan takut. Tapi kalau yang imannya lemah, bahkan yang tidak beriman, dia dijadikan teman sama setan. Imannya luar biasa. Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Dan di antara keutamaan dan kelebihan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah apa? Beberapa kali Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berpendapat turun ayat sesuai dengan pendapat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, lama tuwfiya Abdullah bin Ubay. Ketika Abdullah bin Ubay itu wafat, tokoh munafik, penggerak kaum munafikin itu wafat, bahasanya wafat. Putranya namanya Abdullah juga, itu sahabat Nabi yang baik, datang menemui Nabi Muhammad SAW meminta agar pakaian gamis yang digunakan Nabi digunakan mengkafani bapaknya. Ya, seorang anak tetap sayang kepada bapak. Kemudian Nabi Muhammad SAW ingin berangkat mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini, penggerak kaum munafikin. Fa'akhadha Umar ibn Khattab bi thawbihi. Umar ibn Khattab kemudian berusaha menghalang-halangi sambil memegang baju yang digunakan oleh Nabi, dipegang bajunya Nabi. Kata Umar, tusalli alaihi wa huwa munafikun. Wahai Rasulullah, Anda akan mensolatkan jenazahnya padahal dia orang munafik. Wa qad nahakallahu an tastaghfira lahum. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang Anda untuk memohonkan ampun buat mereka. Nabi Muhammad SAW ketika itu menjawab, innama khayyarani Allah faqala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Nabi Muhammad mengatakan, Allah memberikan pilihan buat saya. Allah berfirman, mintakan ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun buat mereka. Meskipun seandainya engkau mintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Kata Nabi Muhammad, saya akan memintakan ampun lebih dari 70 kali. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW tetap mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Dan sahabat yang lain pun ikut solat. Thumma anzalallahu alaihi. Setelah itu turun ayat di dalam At-Taubah 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Allah berfirman, jangan sekali-kali engkau mensolatkan orang munafik di antara mereka selama-lamanya. Turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, larangan mensolatkan kaum munafik. Wala takum ala qabri, jangan engkau berdiri di kuburnya, karena mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah, Anda menyolatkan dia kan munafik. Dia munafik, kenapa disolatkan?
kemudian turun ayat. Turun ayat sesuai dengan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini luar biasa kan? Berarti kedudukan dan derajat Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu tinggi sekali. Allah menurunkan ayat sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab mengatakan wafaqtullaha fi thalath aw wafaqani Allahu fi thalath. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, saya sesuai dengan keputusan Allah itu 3 kali. Sebenarnya lebih dari 3, tapi saat itu 3 kali. Saya mengatakan, ya Rasulullah, lawit takhadta min maqami Ibrahim musalla. Saya pernah usul kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau Anda menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayatnya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Allah turunkan ayatnya sesuai dengan yang diucapkan Umar. Wa qultu, yang kedua, saya mengatakan, ya Rasulullah, yadkhulu alaikal barru wal fajiru. Wahai Rasulullah, yang masuk bertamu ke rumah Anda itu ada orang baik, ada orang jahat. Falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab, alangkah baiknya kalau Anda wahai Rasulullah memerintahkan ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi, ibundanya umat Islam, alangkah baiknya kalau Anda perintahkan mereka menggunakan hijab. Fa'anzalallahu ayat al-hijab. Allah pun turunkan ayat tentang perintah berhijab. Jadi perintah berhijab itu Allah turunkan dengan sesuai dengan apa? Yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, surat At-Tahrim ayat 5. Nah, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang mengalami konflik keluarga dengan istri-istrinya, Umar ibn Khattab menemui istri-istri Nabi. Nah, kata Umar, inin tahaitunna aw la yubaddilanallahu rasulahu khairan minkunna. Kalian kalau tidak berhenti mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menggantikan kalian dengan yang lebih baik dari kalian. Allah turunkan, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minat, dan seterusnya. At-Tahrim ayat 5. Allah turunkan ayatnya. Bisa saja Tuhannya Allah azza wajalla, apabila Nabi Muhammad mentalak dan menceraikan kalian, Allah akan menggantikan untuknya istri-istri lain yang lebih baik dibandingkan kalian. Nah, ya namanya keluarga lah. Keluarga Nabi Muhammad SAW pun mengalami seperti itu juga. Riak-riak dalam rumah tangga, permintaan, tuntutan dari istri terkait dengan materi, itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi Umar kemudian mengingatkan, kalau nggak berhenti kalian, Allah akan gantikan kalian dengan yang lebih baik. Nah, itu sekilas tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah memimpin menjadi khalifah selama 10 tahun lebih 6 bulan. Selama 10 tahun lebih 6 bulan memimpin dengan penuh keadilan, kasih sayang, jasa-jasanya luar biasa banyaknya. Ya. Perbaikan-perbaikan dan pembenahan di bidang transportasi, di bidang militer, ekonomi, pertanian, peternakan, pendidikan agama, Al-Quran, penyebar luasan Islam, itu jasa-jasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau lakukan selama 10 tahun lebih 6 bulan. Nah, maka beliau pun meninggal dunia pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Nah, umur beliau saat itu 63 tahun. Sama dengan usia Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar ketika meninggal dunia. Umar bin Khattab. Kenapa beliau meninggal dunia? Ditusuk dan ditikam oleh orang yang iri dan dendam kepada umat Islam. Dibunuh oleh seorang budak yang berafiliasi kepada agama Majusi.
Dibunuh ketika sedang sholat. Ketika sedang sholat subuh. Waktu itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedang, waktu itu kan suasana masjid gelap. Nggak ada listrik lah, gelap. Sholat subuh. Umar ibn Khattab itu dikatakan wa kana idza marra bainas saffain qala istawu. Umar ibn Khattab itu mengecek saf. Beliau ingatkan istawu, luruskan. Cek satu-satu. Hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbar. Hadis riwayat Bukhari ini. Kalau sudah beliau memastikan tidak ada celah kosong lagi, rapat kakinya kanan dan kiri, itu Umar bin Khattab. Ketika menata saf luar biasa. Sudah gak ada celah, gak ada tempat kosong, gak ada lagi renggang, beliau maju bertakbir. Waktu itu yang dibaca kalau bukan surat Nahl, surat Yusuf. Menurut perawi. Pada rakaat yang pertama. Ketika beliau bertakbir, terdengar suara, qatalanil kalb. Anjing itu sudah menikam saya. Suasana gelap. Si pembunuh tadi ternyata membawa pisau bermata dua. Sudah diracuni. Setelah menusuk Umar bin Khattab, ingin lari, tapi kemudian kalap, ya kan? Takut jelas. Kemudian dia tebas kanan kiri, ngawur kanan kiri, asal begini. Sampai kemudian berhasil orang itu bisa menusuk 13 orang. Yang meninggal ada 7 dari 13 orang itu. Kenapa? Pisaunya beracun kanan kiri. Nah, setelah kejadian tersebut ada seorang muslim mengambil inisiatif. Itu suasana sholat, ibadah. Mengambil inisiatif, orang itu kemudian ditangkap, diterkam, kemudian kepalanya ditutup dengan kain. Si pembunuh, karena sudah mengambil kesimpulan, nggak mungkin ini berhasil selamat. Akhirnya bunuh diri. Umar ibn Khattab yang sudah ditusuk tadi, ditikam, akhirnya menarik, memegang tangan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, ditarik, disuruh jadi imam. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melanjutkan salat, tapi dengan singkat. Yang ada di sekitar Umar bisa menyaksikan kejadian tadi. Wa amma nawahil masjid fala yadruna ghaira annahum faqadu sauta Umar. Adapun yang di sisi-sisi yang lain, di belakang, di samping, ujung, mereka nggak tahu apa yang terjadi. Hanya saja mereka merasa kok suaranya Umar udah nggak ada lagi. Suaranya Umar hilang. Sehingga mereka mengatakan subhanallah. Subhanallah, dikiranya Umar lupa. Atau karena alasan apa? Kok suaranya Umar hilang? Gelap loh suasananya. Karena nggak tahu kejadiannya, orang di belakang subhanallah. Padahal terjadi peristiwa yang menyedihkan tadi. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melanjutkan salat ringkas, cepat. Selesai, Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas. Kata Umar, "Ya Ibnu Abbas, unzur man qatalani." Ibnu Abbas, coba cek yang menikam saya tadi siapa. Setelah mengumpulkan informasi beberapa waktu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang kemudian mengatakan, "Ghulamul Mughirah. Yang menusuk Anda adalah budak milik Mughirah." Qala as-sin'u, itu yang ahli membuat kerajinan. Iya. Qatalahullah. Semoga Allah memeranginya. Laqad amartu bihi ma'rufan. Padahal saya sudah perintahkan agar dia itu dibaikin, dikasih fasilitas-fasilitas yang bagus. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yatta'il Islam. Alhamdulillah, karena kematianku bukan di tangan orang muslim. Dia budak dari kalangan Majusi atau Yahudi. Nah, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya meninggal bukan di tangan orang muslim. Kemudian setelah itu dirawat, tabib datang, diminta untuk minum. Umar bin Khattab diminta untuk minum. Nabi rendaman kurma. Ternyata
keluar dari tenggorokannya. Kemudian diminta untuk minum susu. Ternyata susu itu keluar dari lukanya. Diambil kesimpulan bahwa Umar bin Khattab tidak mungkin diselamatkan, pasti meninggal dunia. Yaitu ilmu ketabiban zaman dulu. Ya. Akhirnya berbondong-bondong orang itu masuk untuk menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Orang datang menjenguk. Lalu ada seorang pemuda datang. Anak muda itu mengatakan, "Absyir ya Amirul Mukminin bi busyrallah laka min suhbati Rasulillah wa qadamin fil Islam ma qad alimta." Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah. Anda adalah sahabatnya Rasulullah. Anda termasuk orang pertama masuk Islam dan itu Anda sudah tahu. Tsumma wulita fa'adalta tsumma syahadah. Anda berbahagia sekali. Diangkat menjadi khalifah, mampu bersikap adil, kemudian syahid seperti ini. Umar bin Khattab termasuk syahid, walaupun meninggal bukan karena perang, bukan karena bertempur, sebab Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan tazkiyah. Ketika naik di atas gunung Uhud goyang. Nabi Muhammad mengatakan, "Uskun Uhud, diam wahai Uhud. Di atasmu ada seorang nabi, siddiq dan syahid." Umar bin Khattab radhiyallahu taala dipuji oleh anak muda tadi. Umar bin Khattab, Masya Allah, senang sekali ya. Sudah sahabat Nabi, termasuk pertama masuk Islam, diangkat sebagai khalifah, bersikap adil, syahid lagi. Kata Umar, "Wadidtu anna dzalika kafafun la alayya wa la li." Kalau saya sendiri inginnya impas aja lah. Tidak atasku, tidak untukku, impas aja. Setelah itu anak muda tersebut balik kanan, pergi. Idza izaruhu yamussul arda. Hadis riwayat Bukhari, Mas. Sahih. Anak muda tadi ketika izin pulang, Umar ibn Khattab melihat kainnya itu ada di bawah mata kaki, terseret di atas tanah. Qala ruddu alayyal ghulam, kata Umar bin Khattab, panggil lagi anak muda itu, sini. Dalam posisi mau meninggal dunia. Dalam keadaan ditusuk dengan pisau beracun tadi. Posisi payah seperti itu. Payah loh posisi Umar bin Khattab. Ketika melihat ada anak muda itu memuji-muji loh. Tapi Umar tidak pekewoh, tidak sungkan, tidak takut. Tapi melihat anak muda itu ternyata musbil, kainnya di bawah mata kaki. Sementara Nabi Muhammad melarang seorang laki-laki menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Ya sarung, ya celana dari atas. Kalau kaos kaki lain hal. Jubah sampai mata kakinya tertutup kanan kiri, itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Buktinya ini, dalam posisi payah seperti itu, lihat anak muda, padahal tadi udah dipuji-puji loh. Lihat loh, kainnya nyeret di tanah. Panggil. Balik lagi. Kata Umar, "Ya bena akhi, irfa' thawbak. Innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik." Anak saudaraku, keponakanku, angkat itu. Bajumu diangkat, sarungnya diangkat. Itu lebih menjaga pakaianmu dan akan membantumu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Luar biasa. Jadi bukan urusan biasa loh. Gak boleh dianggap remeh. Urusan laki-laki kok pakai celana, pakai sarung di bawah mata kaki, itu bukan urusan kecil. Nabi Muhammad melarang. Yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab, dalam posisi mau meninggal dunia, ditusuk pakai pisau beracun. Payah, susah, begini menahan sakit. Tapi lihat kemungkaran. Itu kemungkaran dipakai. Angkat. Pakaianmu diangkat. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala meminta anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, untuk menghitung jumlah hutangnya. Umar bin Khattab meninggal dunia itu punya hutang, Masya Allah. Memimpin selama 10 tahun, kaya raya, ghanimah ada di mana-mana, ya kan? Emas perak kerajaan Romawi, emas perak kerajaan Persia itu jatuh di tangan umat Islam, memimpin 10 tahun. Waktu meninggal malah nanggung utang. Luar biasa. Bukan menumpuk kekayaan untuk memikirkan 7 turunan. Bukan. Umar bin Khattab mau meninggal itu malah punya utang. Dihitung ternyata apa? Jumlahnya 86.000
dirham atau dirham nggak disebutkan di sini. Maka Umar berpesan, pokoknya dilunasi. Pertama, hubungi keluarga besarnya Umar. Kalau masih belum mampu melunasi, minta tolong ke suku Adi bin Ka'ab. Karena suku Adi bin Ka'ab itu suku asalnya Umar bin Khattab. Kalau memang masih belum mampu, minta tolong orang-orang Quraisy. Jangan minta tolong kepada selain mereka. Minta tolong segera dilunasi. Masya Allah, Umar bin Khattab khalifah, kekuasaannya sampai 2/3 dunia Islam waktu itu, ya kan? Afrika, Hindustan, Persia Romawi sudah dikuasai, sampai negeri Yaman di bagian bawah, Iran sekarang ini dikuasai. Tapi meninggal dunia masih menanggung hutang 86 ribu, luar biasa. Setelah itu selesai masalah utang piutang, Umar bin Khattab meminta anaknya untuk menemui Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin. Kata Umar bin Khattab, temui Aisyah, sampaikan salam dari Umar bin Khattab. Jangan sekali-kali kamu mengatakan salam dari Amirul Mukminin. Wahai ibunda Aisyah, ada salam dari Umar bin Khattab. Bukan, ini ada salam dari Pak Lurah, salam dari Pak Camat, salam dari Bupati, salam dari Umar bin Khattab. Kata Umar, karena hari ini saya bukan lagi pemimpinnya orang yang beriman, bukan lagi Amirul Mukminin. Lalu sampaikan bahwa Umar bin Khattab minta izin supaya diperbolehkan untuk dikubur di samping Abu Bakar, di samping Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abdullah bin Umar datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah sedang menangis, sedih lah, ya kan? Faqala, kata Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab mengucapkan salam, minta izin agar diperbolehkan dikubur di samping Rasulullah dan di samping Abu Bakar. Kata Aisyah, sebenarnya saya sendiri sudah merencanakan lokasi itu untuk saya. Tetapi hari ini saya lebih mendahulukan Umar daripada diri saya sendiri. Karena apa? Kamarnya Aisyah itu kecil. Kapasitas untuk dikubur di situ hanya untuk 3. Sudah ada Rasulullah, sudah ada Abu Bakar. Sisa 1. Kenapa? Kapasitasnya terbatas, sisa 1. Sisa 1 ini buat siapa? Aisyah sebagai pemilik kamar sudah berkeinginan, besok kalau saya meninggal di sini saya dikubur. Tapi ternyata Umar bin Khattab minta izin. Kata Aisyah, hari ini saya lebih mendahulukan Umar daripada saya sendiri. Akhirnya kabar gembira itu dibawalah, disampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Betul, setelah meninggal dunia dimakamkan di samping Rasulullah, di samping Abu Bakar. Maka ketika seorang muslim berkunjung ke Masjid Nabawi di kota Madinah, sempatkan juga untuk ziarah kubur, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamu alayka ya Umar. Salam. Kenapa? Kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu berdekatan, berderet. Sebelum meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala sempat meninggalkan beberapa pesan, termasuk juga memilih 6 orang. Siapakah yang akan menggantikan beliau, diserahkan kepada 6 orang ini. Kemudian terpilih sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ini beberapa hal terkait dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan lupa, mari kita sama-sama mencintai beliau, mencintai Umar bin Khattab sebagaimana kita juga mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar. Harapannya dengan cinta kita kepada beliau-beliau menjadi sebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama dengan Abu Bakar, dikumpulkan bersama dengan Umar bin Khattab pada hari kiamat nanti di surga. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.